Beberapa bulan terakhir pasti kalian pernah mendengar berita bahwa sebuah perusahaan kurir terkemuka, salah satu warehouse-nya, distribution hub-nya itu terbakar habis di daerah Cimanggis. Begitu juga sebuah marketplace dengan pengiriman yang memiliki pengiriman tersendiri itu juga distribution hub-nya terbakar habis di daerah Tanjung Priok. Nah, ada apakah ini? Di dunia pemadam kebakaran itu juga ada konsep mengenai pemadam kebakaran menggunakan wet water sprinkler system, yaitu sistem pemadam kebakaran menggunakan sprinkler yang menggunakan air dan itu membasahi daerah kebakaran dan mematikan apinya. Nah, konsepnya ini sebenarnya terdiri dari dua, yaitu sprinkler itu sebagai dalam control mode. Control mode ini dia hanya membatasi api supaya tidak meluas, atau suppression mode, yaitu api ini dihabisi, disupres, ditekan sama sprinkler sehingga api itu mati. Gitu. Jadi penanganan kebakaran dengan sprinkler ini ada dua, itu tergantung keinginan dari pemilik gedung, mereka mau sistem yang seperti apa untuk barangnya. Di dalam sebuah warehouse yang akan diproteksi itu ada beberapa komunitas, dan komunitas ini menurut NFPA 13 itu dibagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu contohnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan plastik. Nah, tren saat ini itu komunitas ini semakin banyak yang berhubungan dengan plastik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa plastik itu makin banyak digunakan. Selanjutnya untuk storage-nya, yaitu warehouse-nya itu sendiri, itu juga mengalami perubahan. Nah, trennya itu warehouse itu semakin luas, semakin tinggi, dan semakin kompleks. Nah, bisa dilihat semakin kompleks itu karena semakin banyak otomatisasi yang dilakukan di dalam pabrik, seperti ada conveyor belt, ada mulai pakai forklift dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan mungkin gudang cuma kecil pakai tenaga manusia, sekarang udah pakai tenaga mesin, bahkan udah nggak pakai tenaga manusia lagi karena udah otomatis semua. Itu yang terjadi di warehouse saat ini. Nah, sedangkan untuk tipenya itu ada beberapa macam, yaitu warehouse itu ada yang langsung tumpuk, langsung solid file storage, itu langsung menumpuk barang-barang itu. Terus ada juga yang tipenya barang-barang itu dimasukkan ke dalam palet, palet itu ditumpuk. Jadi palletized storage itu seperti itu, jadi palet-palet tumpuk. Ada juga yang berupa bin box itu yang barang langsung dalam kotak-kotak kecil, nah itu masuk ke dalam situ semua. Dan yang terakhir yang paling biasa kita lihat itu rack storage. Itu udah paling menjamur. Kenapa? Soalnya mempermudah antara bisa menggunakan forklift dalam ukuran besar dan mudah mengatur dimensi peletakannya. Itu yang paling banyak sekarang, rack storage. Nah, sedangkan untuk paketnya sendiri, ya, barang yang diproteksi itu ada encapsulation. Encapsulation itu pembungkusnya. Jadi sekarang rata-rata pembungkus itu, jadi walaupun udah di dalam bentuk palet atau dalam bentuk karton, itu mesti dibungkus plastik lagi. Entah itu buat perlindungan dari cuaca maupun agar tidak ada yang membuka karton yang ada di dalamnya. Itu juga sekarang tuh hampir semua yang di packing, baik itu karton, itu dibungkus plastik. Jadi di sini resiko kebakaran bukan cuma isi barang di dalamnya atau kartonnya, tapi juga plus plastik. Itulah kenapa plastik itu udah makin menjamur di storage. Sedangkan untuk tantangannya sendiri di storage facility itu selain semakin luas, semakin tinggi. Nah, sekarang itu bisa dilihat warehouse itu tingginya itu mungkin kalau dulu cuma 4 meter, 5 meter, 6 meter, sekarang itu udah standar 12 meter, 18 meter, bahkan ada beberapa yang 40 meter. Ya benar, seukuran hanggar pesawat. Itu karena semakin besarnya dan semakin efisien warehouse-nya.
Jadi itu tantangannya, bisa dibayangin sistem proteksinya itu harus seperti apa, karena memang itu sangat tinggi sekali. Itu sprinkler itu mesti mampu menjangkau seluruh area. Nah, komoditasnya itu sendiri sekarang udah makin banyak yang terbuat dari plastik, baik itu barang di dalamnya, komponennya, pembungkusnya, dan maupun yang buat pembungkus palet tadi itu semua terbuat dari plastik. Dan bahkan untuk storing material di warehouse itu udah menggunakan plastik, seperti contohnya paletnya sendiri itu terbuat dari plastik. Nah, perubahan dari palet kayu ke palet plastik itu juga meningkatkan resiko kebakaran, karena seperti kita tahu plastik itu kalau terbakar itu selain awet, dia bisa mudah terbakar dan mudah menyebar juga, dan gampang juga terbakar. Jadi resikonya itu sangat tinggi gitu. Jadi semua masalah ini akan ditangani oleh sprinkler. Nah, sprinkler itu untuk referensinya bisa dilihat di NFPA 13 atau kalau di FM standar itu di chapter 8 sama 9, di mana SFR 25 ini menggunakan standar terbaru, mengikuti standar terbaru, dan juga lebih hemat. Lebih hematnya kenapa? Karena biasanya yang kita lebar koridor yang biasanya minimal 2 meter, 1,8 itu bisa cuma 5 feet aja, terus kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu karena semakin kecil koridor, yang bisa ditangani, maka secara keseluruhan dari luas warehouse yang sama kita bisa menghemat hampir 20% penambahan space buat rak-rak storage-nya, tapi biayanya itu sama. Jadi secara keseluruhan jauh lebih hemat untuk storage Anda. Di sini kami mempunyai beragam solusi dari Tyco Sprinkler, yaitu sistem pemadam kebakaran menggunakan air. Dan ini untuk berdiskusi lebih lanjut, kami membutuhkan informasi seperti kategori atau kelas dari komoditas yang kalian punya, terus storage arrangement-nya itu seperti apa, seperti luas koridornya itu seberapa lebar, tingginya, tinggi raknya yang akan diproteksi maupun tinggi bangunannya, terus tipe-tipe paletnya, terus desain layout dari warehouse itu sendiri. Bila data itu lengkap, kita bisa memberikan alternatif yang ada buat warehouse kalian.